Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu transformasi geometri. Nah, transformasi itu berarti perubahan. Nah, di transformasi geometri kita akan membahas beberapa komponennya, yaitu translasi, dilatasi, refleksi, dan rotasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang translasi. Apa sih itu translasi? Perhatikan gambar. Nah, di sini ada gambar persegi panjang dan kupu-kupu. Nah, persegi panjang jika kita gerakan seperti ini, dia akan berpindah tempat atau menggeser dengan jarak tertentu. Begitu pula dengan kupu-kupu, jika kita geser dengan jarak tertentu, dia akan berpindah tempat. Translasi itu sendiri adalah perpindahan atau pergeseran suatu titik atau benda dengan arah dan jarak yang sama tanpa mengubah bentuknya. Jadi bentuknya tetap sama, hanya posisinya yang berubah. Kali ini kita akan membahas translasi berkaitan dengan koordinat kartesius, di mana pergeseran suatu titik pada koordinat kartesius atau translasi pada suatu titik di koordinat kartesius. Beberapa hal yang perlu kalian pahami, yaitu hasil geseran titik koordinatnya biasanya diberi simbol A aksen, dengan hasil geserannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Ini artinya perubahan dari titik asal, yaitu X, Y. Penulisan translasi biasanya dituliskan dalam bentuk T, A, B. Jadi ini penulisannya banyak versi. Dalam hal ini mem akan menuliskan bentuk translasi, yaitu TAB. Kemudian geseran itu terdiri dari geseran mendatar dan geseran tegak. Untuk geseran mendatar atau biasanya dia sejajar dengan sumbu X, maka akan ada dua arah yang terbentuk, yaitu ke kanan biasanya diberi simbol positif dan ke kiri diberi simbol negatif. Dan geseran pada sumbu Y atau geseran yang tegak, yaitu nilai B-nya terdiri dari dua, yaitu ke atas diberi simbol positif dan ke bawah diberi simbol negatif. Mari kita pahami contohnya. Tentukan hasil geseran titik koordinat A1,2 yang digeser sejauh 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Nah, titik A-nya tadi 1,2. Jadi kalau ditulis dalam koordinat kartesius itu 1,2. Kemudian titik A 1,2 ini akan digeser sejauh 3 satuan ke kanan. Nah, dari kata 3 satuan ke kanan berarti dia sejajar dengan sumbu X. Ke kanan artinya positif. 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3. Nah, ini geseran pada sumbu X-nya atau sejajar dengan sumbu X. Kemudian digeser lagi 5 satuan ke atas. Berarti 5 satuan ke atas, kita hitung sebanyak 5 kali ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil pergeseran titik A 1,2 tadi itu adalah, kita lihat koordinatnya, A aksen 4,7. Maka yang awalnya A-nya di 1,2 setelah digeser sejauh 3 ke kanan dan 5 ke atas, maka diperoleh A aksennya adalah 4,7. Nah, bentuk tadi dapat kita tuliskan ke dalam model seperti ini, yaitu A1,2 digeser dengan 3 ke kanan dan 5 ke atas, maka diperoleh A aksennya adalah 4,7. Nah, ini 3 positif, 5 juga positif karena kata kuncinya ke kanan dan ke atas. Nah, untuk lebih paham lagi, kita akan menggeser titik koordinat A negatif 2,5 yang digeser sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Titik koordinatnya adalah negatif 2,5, akan digeser 4 satuan ke kanan, berarti dia ke kanan sejajar dengan sumbu X. 1, 2, 3,
4 ke kanan. Kemudian digeser lagi 2 satuan ke bawah, 1, 2. Maka diperoleh titik koordinat bayangannya A aksen adalah 2,3. Nah, ini maksudnya dia digeser sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Perhatikan tadi kata kuncinya, kalau kanan dia positif, kalau bawah negatif. Nah, bentuk geserannya dapat kita tulis menjadi titik koordinat A negatif 2,5 digeser sejauh 4 ke kanan positif, berarti, dan 2 satuan ke bawah negatif. Maka diperoleh bayangannya adalah 2,3. Cara cepat untuk menentukan hasil geseran dari suatu titik koordinat, misalkan titik koordinatnya adalah x, y, yang ditranslasikan dengan translasi AB, menghasilkan geseran A aksen yaitu x aksen, y aksen. Dapat kita gunakan rumus titik koordinat A, x, y yang digeser dengan geseran A dan B diperoleh A aksen adalah x tambah A dan y tambah B. Nah, contoh yang awal tadi yaitu tentukan hasil geseran titik koordinat A 1,2 yang digeser sejauh 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Tanpa menggambar terlebih dahulu, dapat kita cari dengan menggunakan rumus titik A, x, y yang digeser dengan A dan B diperoleh A aksen x tambah A, y tambah B. X tambah A itu adalah x aksennya, y tambah B itu adalah y aksennya. Nah, tadi titik A nya 1,2, geserannya 3 dan 5. 3 positif karena kata kuncinya ke kanan, 5 positif karena kata kuncinya juga ke atas. Maka hasil geserannya adalah A aksen itu 1 tambah 3. Jadi kita menjumlahkan titik pada sumbu X dengan geseran yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian hal yang sama juga berlaku, titik pada sumbu Y dijumlahkan dengan geseran pada sumbu Y. Diperoleh 1 tambah 3 hasilnya 4, 2 tambah 5 hasilnya 7. Ini adalah hasil geseran A 1,2 dengan geseran 3 dan 5 hasilnya adalah 4,7. Nah, contoh yang kedua tadi, tentukan hasil geseran titik koordinat negatif 2,5 yang digeser sejauh 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Jadi dapat kita cari geserannya menggunakan rumusnya. Negatif 2,5 akan kita geser dengan 4 ke kanan positif dan 2 satuan ke bawah negatif. Angka pada sumbu X dengan geseran yang sejajar dengan sumbu X, begitu pula juga dengan angka pada sumbu Y dijumlahkan dengan geseran sejajar dengan sumbu Y. Diperoleh hasilnya negatif 2 tambah 4 untuk X aksennya, 5 tambah negatif 2 untuk Y aksen. Negatif 2 tambah 4, 2, 5 tambah negatif 2 hasilnya 3. Maka diperoleh A aksennya adalah 2,3. Nah, contoh yang lain, tentukan hasil translasi garis. Nah, kalau sebelumnya titik, sekarang yang akan kita translasikan adalah garis. Garis tersebut titik koordinatnya adalah negatif 3,6 untuk nilai A, kemudian titik B nya 1,3 yang akan ditranslasikan dengan translasi negatif 2, yang akan ditranslasikan dengan translasi negatif 2, negatif 5. Nah, jadi yang kita cari hasil geserannya itu di titik koordinatnya. Jadi titik A nya dulu kita translasikan negatif 3 tambah negatif 2, 6 tambah negatif 5. Maka hasilnya negatif 3 tambah negatif 2 negatif 5, 6 tambah negatif 5 itu 1. Untuk titik B nya 1,3 kita gunakan hal yang sama, jumlahkan dengan yang sejajar yang berkaitan, yaitu titik pada sumbu X dengan geseran yang sejajar sumbu X, titik pada sumbu Y dijumlahkan dengan geseran yang sejajar dengan sumbu Y. 1 tambah negatif 2 hasilnya negatif 1, 3 tambah negatif 5 hasilnya negatif 2. Setelah kita peroleh hasil geserannya, maka selanjutnya kita akan gambar.
Nah, tadi titik A-nya negatif 3,6, jadi X-nya negatif 3, Y-nya 6, maka di sini adalah titik A. A aksennya negatif 5,1, ini A aksen. Kemudian B-nya 1,3, ini B. Kemudian B aksennya negatif 1, negatif 2. Sini B aksen. Karena yang ditranslasi adalah garis AB, jadi titik A dengan B kita hubungkan. Kemudian hasil translasinya juga kita hubungkan A aksen dengan B aksen. Jadi yang ditranslasikan dalam koordinat kartesius itu adalah titik koordinatnya. Kemudian kalau dia garis, jadi kita hubungkan. Kalau garis AB berarti dari titik A dengan B kita hubungkan garisnya. Dan bayangannya juga harus berbentuk garis karena yang ditranslasikan di awal adalah garis. Maka A aksen, B aksennya juga dihubungkan. Untuk lebih memahami contoh translasi, silakan kerjakan soal berikut. Nah, untuk membantu kalian menjawab soal yang sebelumnya memberikan, perhatikan contoh yang akan menjelaskan. Tentukan hasil translasi persegi panjang ABCD yang titik koordinatnya A negatif 2,5, B 3,5, C 3,1, dan D negatif 2,1 yang akan ditranslasikan dengan geseran 3 negatif 2. Sebelum kita gambar, kita cari terlebih dahulu hasil geserannya menggunakan rumus. Untuk titik A negatif 2,5 yang digeser dengan geseran 3 negatif 2, maka diperoleh A aksennya atau hasil geserannya 1,3. Titik B 3,5 yang digeser dengan geseran 3 negatif 2, diperoleh B aksennya 6,3. Untuk titik C 3,1 yang digeser dengan geseran 3 negatif 2, nah ini hasilnya adalah 6,1, diperoleh dari 3 tambah 3, 1 tambah negatif 2. Kita geserkan titik D negatif 2,1 dengan geseran 3 negatif 2, jadi dijumlahkan 3 negatif 2 dan 3 dijumlahkan 1 dan negatif 2 juga dijumlahkan. Hasilnya adalah 1, negatif 1. Selanjutnya kita akan gambar titik koordinat yang tadi kita peroleh pada koordinat kartesius. Untuk titik A-nya negatif 2,5, ini A, kemudian B 3,5, C 3,1, D negatif 2,1. Setelah titik koordinatnya dituliskan, selanjutnya hubungkan titik A, B, C, dan D menjadi suatu bangun datar persegi panjang. Dengan tadi titik A-nya setelah digeser hasilnya adalah 1,3. Ini A aksennya hasil geserannya A, kemudian B aksennya 6,3 hasil geseran dari B, C aksennya 6, negatif 1, ini C aksen, D aksennya 1, negatif 1. Kemudian kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen menjadi suatu bangun datar persegi panjang juga. Karena yang kita translasikan persegi panjang, maka hasil geserannya juga harus berbentuk persegi panjang. Nah, bagaimana jika soalnya seperti ini? Hasil translasi titik koordinat A, X, Y yang ditranslasikan dengan geseran 4, negatif 2 adalah 3, negatif 7. Tentukan titik asalnya. Jadi dalam soal ini yang belum diketahui adalah titik asalnya, sedangkan yang diketahui itu adalah bayangannya saja atau hasil geserannya saja. Maka untuk mencarinya kita dapat gunakan rumusnya adalah A, X, Y digeser dengan A dan B, hasil bayangannya adalah X tambah A untuk X aksen, Y tambah B untuk Y aksen. Nah, tadi titik asalnya yang belum diketahui yang kita geser dengan 4, negatif 2. X dengan 4 kita jumlahkan, kemudian Y dengan negatif 2 juga kita jumlahkan. Jadi hasil jumlahnya tadi diperoleh 3, negatif 7 dari yang diketahui tadi. Nah, maka kita sejajarkan X tambah 4 sama dengan 3.
Maka untuk mendapatkan nilai X ini kita lakukan hal masing-masing ruas kita kurangi dengan 4, maka X tambah 4 sama dengan 3 menjadi X sama dengan 3 kurang 4. Dengan 3 kurang 4 itu hasilnya negatif 1. Maka kita sudah dapatkan titik pada sumbu X nya negatif 1. Untuk dapatkan titik pada sumbu Y nya, maka Y tambah negatif 2 itu negatif 7. Y tambah negatif 2 dapat kita tulis menjadi Y kurang 2 sama dengan negatif 7. Dengan masing-masing ruas kita tambahkan dengan 2, hasilnya adalah negatif 7 tambah 2 sama dengan negatif 5. Maka titik asalnya adalah negatif 1, negatif 5. Untuk lebih memahami contoh yang sebelumnya, silakan kerjakan soal berikut. Nah, masuk contoh berikutnya. Nah, kali ini yang ditanyakan adalah geserannya. Nah, diketahui titik koordinat awalnya atau titik koordinat asalnya negatif 2,1 yang hasil translasinya adalah 5, negatif 3. Titik koordinat A, X, Y digeser dengan A dan B. Hasil geserannya adalah X tambah A untuk X aksen, Y tambah B untuk Y aksen. Maka titik asalnya tadi negatif 2,1 yang digeser dengan geseran AB yang belum diketahui. Hasil geserannya adalah 5, negatif 3. Nah, ini diperoleh dari negatif 2 tambah A, kemudian 1 tambah B. Untuk mendapatkan nilai A dengan B, dapat kita buat negatif 2 tambah A itu hasilnya 5. Kemudian untuk dapatkan nilai A, masing-masing ruas kita jumlahkan dengan 2, maka nilai A diperoleh adalah 7. Kemudian 1 tambah B sama dengan negatif 3. Jadi masing-masing ruas kita kurangi dengan 1, hasilnya adalah negatif 3 kurang 1 itu negatif 4. Jadi translasinya adalah 7, negatif 4. Untuk lebih memahami contoh sebelumnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Nah, agar lebih memahami cara menyelesaikan soal pada nomor 3, perhatikan contoh berikutnya, yaitu hasil translasi titik koordinat 5M,1 yang ditranslasikan dengan negatif 32N adalah A aksennya 4, negatif 5. Tentukan nilai M tambah N. Nah, kali ini soalnya sudah bervariasi, tetapi langkah kerjanya sama. Kita gunakan rumus sebelumnya yang telah kita peroleh. Di sini titik asalnya 5M,1, translasinya negatif 32N. Nah, ini kalau kita jumlahkan 5M ditambah negatif 3. Jadi kalau ditambah dengan negatif 3 itu dapat ditulis menjadi 5M kurang 3. Kemudian 1 ditambahkan dengan 2N. Hasil bayangannya tadi adalah 4, negatif 5. Nah, untuk mendapatkan nilai M terlebih dahulu, di sini dapat kita tuliskan 5M kurang 3 itu hasilnya 4. Jadi masing-masing ruas kita jumlahkan dengan 3, diperoleh 5M sama dengan 4 tambah 3. Nah, 4 tambah 3 ini hasilnya 7. Kemudian karena yang ditanyakan adalah nilai M, maka masing-masing ruas kita bagi dengan 5. Jadi nilai M-nya berupa pecahan yaitu 7/5. Kemudian untuk mendapatkan nilai N, 1 tambah 2N ini sama dengan negatif 5. Jadi dapat kita tuliskan 1 tambah 2N sama dengan negatif 5. Jadi masing-masing ruas ini kita kurangi dengan 1. Hasilnya adalah 2N sama dengan negatif 6. Jadi negatif 5 kurang 1 itu negatif 6. Jadi karena yang ditanya adalah nilai N, hasilnya negatif 6/2 karena masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Negatif 6 bagi 2 hasilnya negatif 3. Maka karena yang ditanyakan adalah M tambah N, jadi M tambah N, M-nya tadi 7/5 ditambahkan dengan N-nya negatif 3. Karena kita menjumlahkan bilangan pecahan dengan bulat, jadi samakan dulu penyebutnya. Di sini negatif 3 itu bulat, jadi kita misalkan ada per 1. KPK dari 5 dan 1 itu 5. Jadi 7/5-nya tetap. Di sini kalau penyebutnya jadi 5, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 5. Negatif 3 kali 5 itu negatif 15. Maka hasil M tambah N-nya tadi adalah 7 kurang 15,
negatif 8 per penyebutnya tadi 5. Nah, sekian video kali ini berkaitan dengan transformasi geometri bagian pertama, yaitu translasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.